Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Amin ya. Jadi kita bicara hal ini ketika Tuhan Yesus memanggil ke-12 murid. Dan yang menarik, Tuhan Yesus utus mereka dua-dua. Kenapa kok dua-dua? Ya, kalau kita bicara tentang efisiensi mungkin satu-satu lebih cepat ya. 12 murid, setiap murid diutus ke satu tempat pasti dapat 12 tempat. Tapi Tuhan nggak gitu, Tuhan suruh dua-dua, bukan sendirian, tetapi dua-dua. Coba kita lihat di Pengkhotbah 4 ayat yang ke-9 dan 10. Pengkhotbah 4 ayat 9 dan 10 berkata, berdua lebih baik daripada seorang diri. Karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi why ini maksudnya celakalah, sedihlah ya. Tetapi why orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya, ya. Jadi rupanya kenapa Tuhan suruh berdua-dua? Ya karena berdua lebih baik. Kalau yang satu lemah dikuatkan dengan yang lain. Kalau gitu kenapa nggak 4-4 aja Pak Pendeta? Ya kebanyakan. Kalau 4-4 berarti cuma dapat 3 titik ya. Ya, Tuhan kasih dua-dua. Bahkan dua kebersamaan itu satu kekuatan ketika Tuhan berkata 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. Bayangin. Jadi kekuatan dari 2 orang itu luar biasa. Kekuatan dari kesatuan luar biasa. Jadi yang pertama kita pahami bahwa kenapa Tuhan suruh dua-dua? Karena Tuhan mau ada yang menopang ketika jatuh. Berarti dalam hal pelayanan, dalam hal penginjilan, mungkin nggak kita jatuh? Mungkin. Ya. Jangan dikira saya memberitakan Injil maka minum racun pun aku tidak akan mati. Ya, dintok kalah jengking, tidak ada masalah. Ya, memang firman Tuhan bilang begitu, tetapi konteksnya adalah Tuhan kasih perlindungan. Bukan terus sudah tahu ada baygon rasa jeruk, terus ada minum karena pikirnya Alkitab bilang kalau saya ini memberitakan Injil, saya minum racun pun tidak apa-apa. Ya silakan kalau mau. Ya, tapi itu namanya mencobai Tuhan. Itu namanya TOLOL. Ya, lo sudah tahu baygon rasa jeruk kok diminum, itu kan aneh ya. Jadi bicara tentang berdua, artinya ketika kita melayani Tuhan, kita menginjil, kita ikut Tuhan, kita melakukan apa yang Tuhan suruh, maaf ya, kenyataannya adalah amat sangat mungkin kita jatuh. Nggak cuma 0,1% kita jatuh, enggak, tapi kemungkinan besar ada satu momen kita jatuh. Itulah mengapa Tuhan suruh apa? Berdua-dua. Kalau kemungkinan jatuhnya kecil, cuma 0,1% dari data statistik ya, pastinya Tuhan tidak lakukan dua-dua. Tetapi karena kemungkinan jatuh itu besar, maka 2 lebih baik, 2 lebih kuat, 2 lebih menguatkan satu dengan yang lain. Saya kira ini jelas mengapa kita bersekutu di dalam sebuah komunitas gereja. Sama, bilang sebelahnya, kamu mungkin jatuh. Mungkin enggak? Mungkin ya. Walaupun katanya sangare ra karuan koyo Febri, tapi mungkin jatuh. Mungkin ya. Kayaknya gagah dan tegar seperti Om Umum tuh
sama saya lebih tua umur loh. Tapi gesitnya luar biasa ya. Ya, naik turun lembah masih bisa ya. Luar biasa ya. Tapi maaf, sehebat-hebatnya beliau, ada kemungkinan jatuh? Ada. Sehebat-hebatnya Bu Harti, mungkin jatuh? Mungkin. Itulah mengapa kita perlu ada kebersamaan, kesatuan, supaya kalau satu yang jatuh, yang lain bisa nendang. Bukan ya, kalau ada satu yang jatuh, yang lain ngapain? Nyukurke. Bukan ya. Kalau ada satu yang jatuh, yang lain menopang. Kadang-kadang kita sukanya itu tadi, ada yang jatuh, yang lain ngeploi gitu. Haleluya, jatuh gitu. Bukan itu maksud Tuhan. Maksud Tuhan, kalau yang jatuh, ya ayo kita topang. Ya, yang nopang nggak cuma Bu Harti, yang nopang nggak cuma majelis, kita semua yang topang. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua kita baca di dalam ayat selanjutnya ya, dari Markus 6 ayat yang ke-8. Dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Jadi orang itu sangu roti, ya orang itu sangu bekal, gembes ditinggal, ya toh? Terus nggak boleh bawa duit. Oh berarti bawa ATM boleh ya? Bukan ya. Ini zaman itu tidak ada ATM ya. Jadi uang nggak boleh. Jadi cuma tongkat. Tapi puji Tuhan ayat 9 boleh memakai alas kaki. Haleluya. Jadi boleh sandalan ya. Coba kalau Tuhan bilang nggak boleh bawa sandal, wah repot ya. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai dua baju. Maksudnya apa? Maksudnya kalau bajunya dua berarti ono serpe gitu ya. Yang satu dicuci, yang satu dipakai. Dalam bahasa kita ringgu, garing langsung tinggu ya toh, muter ya, hanya dua. Tapi itu pun nggak boleh. Hanya boleh baju satu yang melekat di badan. Luar biasa. Kenapa? Itu pertanyaannya ya. Kenapa kok Tuhan melarang murid-muridnya untuk bawa bekal, untuk bawa roti, untuk bawa uang? Tak boleh. Matius 10 menjelaskan bahwa itu karena kamu berhak dapat upahnya. Jadi kenapa Tuhan nggak boleh kita bawa macam-macam? Karena Tuhan bilang, tenang aja, kamu berhak dapat upah. Jadi ketika kita bekerja di dalam pekerjaan Tuhan, pelayanan Tuhan, penginjilan, apapun itu, maka kita berhak mendapat upah. Saya udah jelasin ini minggu yang lalu. Jadi jangan pernah khawatir apa yang kau makan, minum, pakai. Tuhan pasti cukupkan. Kalau Anda bekerja untuk Tuhan. Engkau melayani Tuhan, engkau mengabarkan Injil, Tuhan garansi itu. Ya, makanya Tuhan bilang tidak usah sanggup apa-apa. Tapi yang kedua, yang menurut saya lebih penting dari ini adalah karena kalau kita punya bekal dan kita punya teman, nah ini menarik. Kejadian 11 pernah menceritakan ada orang-orang yang punya bekal, punya sumber daya manusia, punya sumber daya alam, dan punya teman, karena semuanya berbahasa satu, bahasa Indonesia. Bukan itu sumpah pemuda ya berbahasa satu, logatnya satu, semua jadi satu, sumber daya ada, sumber daya manusia ada. Apa yang dilakukan mereka? Membuat menara. Dan Tuhan bilang, mulai sekarang kalau mereka bersatu kayak begini, apapun yang mereka rancangkan pasti terjadi. Maksudnya apa sih? Kalau kita ini punya bekal, punya teman,
Maaf ya, banyak di antara kita tidak lagi bergantung sama Tuhan. Ya, duit ada kok. Sound system gereja suaranya jelek. Saya nih kasihan lihat gereja, udahlah. Berapa sih 100 juta? Tak bikinin cek 100 juta. Beresin ya Pak Pendeta, 100 juta. Nanti kalau kurang saya tambahin. Lupa apa? Lipat tangan berdoa. Betul nggak? Kenapa? Duitmu oke, sangumu banyak. Mau pulang ke Semin, bukan dari sini, dari Jonggol. Nanti kesinggung ya, dari Jonggol mau ke Semin. Oh duit banyak tidak masalah, ya kan? Kenapa? Tenang saja ya, tenang saja. Kalau perlu bisa sewa ya, wih mantap ya. Kenapa? Sangu nih, oke. Coba nih sangu muda aja. Duit di dompet tinggal 10.000, ya toh? Masih mending daripada pati murah bawa golok ya toh, tambah berat lagi ya. Tapi ini 10.000 lumayan lah. Terus tiba-tiba ada 1 dan 2 harus ke Solo. Piye? Kira-kira ngapain kira-kira? Lipat tangan berdoa, betul nggak ya? Betul nggak ya? Ketika kita berkekurangan, ketika kita minus, maaf, sebetulnya Paulus pernah bilang, dalam kekuranganku, dalam kelemahanku, kuasa Tuhan sempurna. Kalau kita kuat, maaf ya nggak semua, tapi maaf, biasanya kita lupa sama Tuhan. Ya, dan itu sudah terjadi di dalam sejarah kekristenan. Jangan salah ya, abad 14, abad 15, abad 12, Kristen itu luar biasa sugih. Itu minta apa aja sama negara dikasih. Ya, saya pernah ke gereja-gereja di Eropa, wih, ngerinya kenapa? Itu terbuat dari marmer utuh. Itu bisa dibikin patung, coba. Patung malaikat itu dari marmer utuh ukuran manusia. Itu dari abad 14. Iki urung ono gereja, urung ono itu mesin-mesin. Terus iki mahate piye gitu ya. Dan itu nggak cuma satu patung, itu satu gereja. Wow. Itu kalau dibangun zaman sekarang aja itu habis berapa miliar. Bayangin dengan ketika saya pergi ke Yerusalem, di sana saya datang ke gua-gua, tempat di mana orang Kristen mula-mula ibadah. Itu gua yang lembab, gelap dibandingkan dengan masa kejayaan Eropa. Beda jauh. Tapi maaf, mana yang lebih menggantungkan kepada Tuhan? Yang di gua tadi ya. Yang di gua tadi ketika berdoa, masuk gua, takut dikejar-kejar Romawi, isinya mau dongo. Betul ya? Tapi kalau yang sudah hebat, di backup sama tentara dari kerajaan, takut apa? Nggak ada yang ditakuti, perlu doa nggak? Buat apa ya? Sanggup banyak, backupan banyak, teman banyak. Tapi Kristen mula-mula abad pertama, kedua. Kalau Anda ke Turki, saya pernah cerita, di Turki ada satu kota bawah tanah. Kenapa mereka ada di dalam tanah? Karena dikejar-kejar Romawi, karena mereka orang Kristen. Mereka bangun bangunan tinggi di Meteora. Kenapa? Karena mereka takut dikejar oleh Romawi. Saya mau kita membayangkan kalau kita di posisi mereka, yakin bangun tidur nggak akan lupa berdoa, betul? Ya. Kalau sekarang ini kan bangun tidur langsung rebutan kamar mandi, kan gitu ya. Kalau sekarang ya. Tapi jangan itu, saya yakin dengan keterbatasan yang ada mereka bergantung sama Tuhan. Makanya Yohanes 15 ayat 5. Aku ini pokok anggur yang benar dan engkau adalah caranya.
Di luar aku engkau tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi maaf, kalau sanggup kita banyak, kita sok-sok yes, backingan kita kuat, sombongnya setengah mati. Maka dari itu Tuhan bilang kepada murid-murid, wis, kamu tak kasih teman, tapi gak tak kasih sanggup. Temanmu ada, mensupportmu yes, tetapi tidak usah bawa roti, tidak usah bawa bekal, tidak usah bawa uang. Dah. Amin. Siap. Gak enak loh ya. Jangan dikira melangkah tanpa sangu enak, orang enak ya. Isin wong peratapan tok. Waktunya bayar listrik bingung gitu. Waktunya bayar air bingung. Kenapa? Udah punya sangu gitu. Ingat, yang Tuhan mau bukan kita nggak punya duit, sekali lagi bukan. Yang Tuhan mau kita dekat dengan Dia. Kalau nggak perlu dibikin miskin, kita sudah dekat sama Dia. Perlu nggak Tuhan bikin kita miskin? Nggak perlu. Kalau kita bergelimang uang, tapi kita tetap dekat sama Dia, kira-kira Tuhan bikin kita miskin nggak? Ya udah. Buat apa? Sudah dekat kok. Betul ya? Tuhan bikin kita miskin kadang-kadang supaya kita dekat. Tuhan kasih kita penyakit supaya ingat sama si duwe urip. Orang melakukan ini terus, ya, sekali-sekali paham bahwa kita ini manusia yang lemah. Kita perlu Tuhan. Karena itu dalam bersatu memberitakan Injil, yang pertama kita perlu komunitas. Yang kedua, kita perlu bergantung sama Allah. Jangan bergantung kepada pengertianmu sendiri. Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Atau yang ketiga, yang terakhir. Galatia itu ayat referensinya ya. Lanjut dari Markus 6 tadi ya. Tadi kita sudah baca sampai ayat 9, sekarang ayat 10. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Nah, yang ketiga, rupanya ketika kita melayani, ketika kita menginjil, ketika kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau, satu kenyataan yang pahit, tidak semua orang menyukaimu. Ya. Tidak semua orang menyukaimu. Kenapa? Dikatakan di sini ada yang menerimamu. Kalau menerimamu ya sudah, tinggallah di sana. Tapi yang ayat 11, kalau ada yang tidak mau menerima kamu, jadi artinya ada yang menerima, ada yang menolak. Jadi kalau mau pelayanan terus ono sing ora seneng, itu dari dulu. Ya, Tuhan Yesus saja pelayanan ada yang tidak senang? Ada. Itu levelnya Tuhan Yesus. Apalagi level saya. Kira-kira kalau saya khotbah ada yang senang enggak? Ada. Ada yang nggak senang? Banyak. Ya, saya pernah bikin konten YouTube, pasti Bapak Ibu tahu. Ya, waktu itu yang komen negatif banyak, pendeta sesat ya banyak ya. Pendeta kafir itu luar biasa ya. Jadi sekali lagi, kita nggak akan bisa menyenangkan semua orang. Dan Tuhan sudah bilang apa? Akan ada yang menolakmu. Wis toh. Wis. Jadi ketika kau melayani Tuhan, apa sing ora seneng, bahkan di dalam satu gereja ada yang nggak seneng, apakah itu akan jadi masalah? Tuhan bilang apa? Kebaskanlah kakimu dan pergi dari situ. Keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu. Apa maksudnya?
Ya kalau memang ada yang tidak senang, ya sudah, itu hak mereka. Tuhan nggak bilang kalau nggak mau nerima kamu dobrak rumahnya, itu enggak ya. Kalau nggak ada yang nggak terima kamu, ya sudah, keluar dari situ, kebaskan debu di kakimu. Maksudnya apa? Ini urusan Gusti Allah, itu urusanku. Ya, jangan kau ingat-ingat lagi. Ya. Pernah nggak kita melayani seseorang, ya kita berkorban banyak untuk dia, tapi apa yang menjadi respon dia itu menyakiti kita. Mungkin pernah ya. Kecil ikut sekolah minggu, diantar jemput sama bune, gede ketemu di restoran aja nggak mau nyapa. Duh, sakit hati. Ada dulu tuh tak openi loh Pak Pendeta, dari kecil sampai besar. Aduh, dia tuh tahu itu saya, kenapa nyapa aja enggak, ngasih salam aja enggak. Ya, makanya ini anak-anak muda ya, kalau di jalan, di tempat makan, ketemu gurumu, ketemu orang yang lebih tua, jangan pernah sungkan untuk menyapa. Mereka senang sekali disapa. Betul enggak? Ya, ya, coba Bu Paulina lagi makan mie ayam, tiba-tiba ada seorang pemuda. Bu Paulina ya, ini saya dulu murid TK-nya Ibu. Senang nggak Bu? Wih, senang ya. Syukur-syukur dibayarin mie ayamnya ya. Enggak lah ya. Disapa saja, salaman saja. Waduh, pasti sampai rumah tuh cerita sama Pak Marno. Itu tadi ketemu. Ingat gak sih Joni yang umbelen, yang umbelnya hijau ya. Sekarang sudah gede, gagah, anaknya 2, punya rumah di sini. Ceritanya luar biasa. Padahal kebagian enggak, cuma kebagian ceritanya aja. Tapi Bu Paulina pasti sudah senang. Anak-anak muda ini kadang-kadang ya itu kurang ajar. Terus diopeni sama Om Uung, 10 tahun lagi ketemu Om Uung, pura-pura gak kenal. Lah kalau Om Uung gak kenal maklum, 10 tahun lagi tambah tua. Tambah tua, saya rambutnya putih kabeh. Bayangno 10 tahun lagi ya kan. Artinya kalau mereka nggak kenal kita tidak apa-apa, mereka muridnya banyak. Betul ya? Kita yang kenal dengan orang-orang yang sudah berjasa kepada kita, pendidik kita. Hampiri. Bu, maaf Ibu guru SMP 1 ya. Saya pernah. Saya juga lupa itu guru namanya siapa, jujur saya lupa. Tapi saya ingat guru saya. Saya memori saya itu memang rada aneh ya. Saya mengingat wajah itu apa, tapi lali jenenge gitu ya. Jadi saya datang deketi Ibu, kayaknya guru SMP 1 ya. Oh iya, gimana Mas? Oh saya dulu murid Ibu. Udah senang dia. Udah senang, udah pensiun 15 tahun. Ternyata saya udah tua. Tapi intinya ketika kita diterima, ya puji Tuhan. Tidak diterima ya sudah. Kebaskanlah, sudah selesai. Ya. Itu urusannya Gusti Allah. Gak usah kita dendam, kita mikir-mikir sakit hati, ya sudahlah. Ya sudah. Kalau memang dia tidak mengerti balas budi, ya semoga urusannya dia sama Tuhan. Kita perlu dendam? Gak usah. Malah nanti tidurnya nggak nyenyak. Ya. Malah asam lambungnya naik, rugi, ya kan? Terus biarin lah, ya sudah. Ya Tuhan bilang ya sudah. Kenapa? Karena kita ini adalah hamba-hamba Tuhan. Oke, baik. Ada yang bilang, oh hamba loh. Hamba itu budak. Ya benar. Kita ini budak. Budak itu tidak punya hak jawab, betul. Tapi jangan salah. Kita ini budaknya Allah. Kalau kita budaknya orang, maaf ya, Anda nggak ada nilai. Tapi Anda ini budaknya Tuhan, hambanya Allah. Jangan terus, maaf ya, menyek-menyek, tahu yang menyek-menyek ya? Ketika sudah ditolak, memohon-mohon, ayo dong, aku diterima dong. Kamu nggak mau dengerin aku? Nggak mau mendengarkan Injil, ya sudah.
Ya kan enggak usah kita main-main, kita ngerayu-ngerayu. Ayo ke gereja, nanti kalau ke gereja tak kasih sembako, enggak usah. Mau terima Injil, bagus. Enggak terima, ya wis, urusanmu mbek Gusti Allah. Yang penting tugasku sudah kulakukan, menyampaikan Injil. Tugasku sudah kulakukan, melayani sesama. Engkau mau menerima syukur enggak, ya sudah. Tak perlu kita nyembah-nyembah, kita ngerayu-ngerayu. Memang kita budak, tetapi ingat kita hambanya Tuhan. Ya. Tetapi juga dalam memberitakan Injil, memang ada orang yang menerima, ada orang yang tidak, tadi ya. Tetapi cara Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu tidak terus tanda kutip ya, satu arah. Budi misalnya dikasih tugas sama Tuhan, Pak Budi, engkau menginjil. Siap Tuhan. Jangan salah, yang dikasih hikmat itu nggak cuma Budi, yang dikasih pernyataan Allah itu nggak cuma Budi. Bisa jadi istrinya dikasih juga. Itu menguatkan. Sehingga ketika melangkah, nggak cuma saya yang dipanggil, ternyata istri pun dikasih mimpi. Ternyata Bu Harti pun bilang, ternyata Pak Pendeta juga ngomong, Bun, pergilah jadi penginjil di Afghanistan, misalnya, misalnya ada peneguhan gitu ya. Jadi ketika kita menginjil pun ada peneguhan, nggak cuma asal berangkat, ya, asal berangkat. Makanya ketika ada yang nanya, aduh Pak Pendeta, dari tahun berapa doain POSPI terus? Ya jujur saya belum dapat peneguhan. Ingat tadi ya, poin kedua, kita bergantung sama Allah. Nggak asal serampangan, gara-gara duitnya oke, terus kita beli tanah 7.000 hektar, kita bikin pondok pesantren, kita bikin gereja misalnya. Itu luar biasa ya kan. Loh, bukan hanya itu yang diperlukan, tetapi bagaimana Tuhan kasih kita arah yang tepat. Ya, jangan cuma satu orang. Gara-gara Pak Pendeta ngomong ayo wis kabeh orang ngono modele. Ya, satu Nabi Elia ketika kelaparan di Israel, dia disuruh datang ke satu janda di Sarfat. Ya, suruh datang ke janda di Sarfat minta makan. Pasti di pikirannya Elia, ini janda pasti janda kaya, itu. Buktinya saya suruh datang ke sana, suruh minta makan. Dilalah sing ketemu itu janda miskin, dia cuma punya makanan untuk terakhir kali, cuma punya tepung segenggam, minyak secupit. Setelah kami bikin roti, kita makan, kita mati. Itu janda ngomong begitu. Tapi yang menarik, tapi karena Tuhan yang suruh, saya akan buatkan untuk Nabi. Artinya apa? Tuhan gak cuma nyuruh Elia, Tuhan juga ngomong sama si janda. Janda, nanti ada Nabi datang, kamu buatin makan. Loh ya kan? Gak terus cuma satu arah. Saya harus ngomong ke Ronald, Tuhan bicara sama saya, motormu harus kamu jual, uangnya berikan ke gereja. Amin Ronald. Saya Pak. Ya mikir saya, waduh, ya lo bener gak lo kalau modelnya begitu, maaf ya, modelnya begitu satu arah gitu ya, maaf, Anda cenderung akan dibohongi. Kalau Tuhan memang bicara sama saya begitu, saya yakin Tuhan pun bicara sama Ronald. Motormu jual kasih gereja. Boleh lewat mimpi, boleh lewat apa. Ketika ngomong begitu, Ronald langsung tangkap. Ini tuh. Langsung dia jual kasih ke gereja. Itu betul dari Tuhan. Jadi saya bilang ada yang begitu loh Pak Pendeta. Jemaat suruh jual terus kasih ke gereja. Itu benar apa salah? Ya bisa benar, bisa salah. Kalau memang Tuhan yang suruh benar, ya benar. Betul nggak? Satu
kesaksian sebagai penuntut. Saya mendengar ini langsung dari sumbernya. Dia seorang pejabat di pemerintahan kota, gitu ya. Dan kita ngobrol-ngobrol waktu itu, dan dia cerita tentang bagaimana dia ikut Yesus. Ini menarik. Ya, jadi dia ini lahir dari keluarga Muslim. Ya, semua kakak-kakaknya Muslim, adik-adiknya Muslim, orang tuanya Muslim, nenek moyangnya Muslim, gitu ya. Itu Muslim semua. Nah, dia ini suka nyanyi biasa, nyanyi ya slang, ya nyanyi, itu nyanyi umum lah ya. Tapi suatu kali di SMP dia cerita, ketika di SMP ada kayak pentas seni begitu ya. Setiap kelas itu menampilkan nyanyi, dan dia mewakili kelasnya untuk nyanyi. Dan nggak tahu kenapa dia nggak sadar dia nyanyi itu lagu Natal. Ya dia ngomong, ya dia cerita ke saya. Tiba-tiba saya tuh nyanyi lagu Natal. Waktu nyanyi dia biasa aja lagu Natal. Setelah selesai nyanyi dia baru merenung, kok saya tak nyanyikan kok lagu Natal? Aku Islam kok. Nah dia ini sering di Banyumanik, karena di Banyumanik itu ada rumah kakaknya. Ya, dan rumah kakaknya itu dekat dengan GKJ Banyumanik. Dulu pendetanya Pak Napsun, kalau ada yang masih ingat ya. Sekarang sudah ganti Pak Joko kayaknya ya. Karena sudah sepuh dan sudah meninggal kayaknya Pak Napsun ya. Sudah tua sekali. Pak Napsun ini di GKJ Banyumanik, dan dia setiap Sabtu Minggu itu selalu nginep di rumah kakaknya di Banyumanik itu. Ya. Ya mungkin dari situ dia mendengar suara lagu-lagu Kristen gitu ya, mungkin. Tapi yang dia senang adalah ketika melihat orang Kristen, maksudnya orang GKJ Banyumanik itu bubaran gereja. Kenapa? Karena ada sukacita, ada kegembiraan, auranya itu kelihatan gitu. Jadi dia suka nongkrong di depan rumah, nunggu orang-orang keluar dari gereja. Sudah berlalunya waktu sampai SMA selesai, dia kuliah di, ya kalau sekarang jadi STPDN kayaknya ya. Ya, jadi dia kuliah di situ, ya. Dan ketika dia kuliah di sana, pada waktu suruh ngisi belangko itu, kan ada agamanya apa, suruh ngisi ya, nulis gitu ya. Nah, dia bingung dan nggak tahu kenapa dia tulis Kristen. Padahal KTP semua berkas Islam, dia nulis Kristen. Aku yang tanya, kenapa Bu? Aku ya gak ngerti, pokoknya tak aku nulis Kristen gitu. Karena memang aku sudah tertarik dengan Kristen. Ya wes, ya toh. Sampai di sidang, karena mereka kan melihat ya bahwa backgroundnya Muslim semua, kok tiba-tiba nulis Kristen. Ditanyain banyak, dia diem aja, gak jawab apa-apa saya gitu. Sampai satu pertanyaan, sebetulnya kamu Kristen atau Islam? Dia jawab, saya Kristen. Sejak itu dia jadi akhirnya dimasukkan di perkumpulan mahasiswa yang Kristen. Tapi yang menarik, tidak mungkin dia mengumpeti atau menutup-nutupi ini sampai lama dengan orang tuanya. Suatu kali dia ngomong sama orang tuanya. Ketika dia ngomong pertama, orang tuanya diam aja. Bapaknya hanya diam saja, ibunya ngelirik bapaknya, tetapi bapaknya tetap diam saja. Sampai berjalannya beberapa hari, bapaknya ngumpulin seluruh anak-anaknya, termasuk dia. Terus bapaknya bilang begini, ini X sekarang ke gereja, jangan ada yang menentang dia. Bapaknya ngomong gitu. Oh, padahal ini dia mikirnya kan sudah, wah nanti akan terjadi ya broto yudo dan lain sebagainya. Ini kok bapaknya ngomong begitu, kaget dia. Sampai suatu kali dia nanya, sebetulnya kenapa Pak? Bapaknya cerita, rupanya bapaknya tuh ngimpi. Beberapa tahun sebelum itu, bapaknya tuh ngimpi. Ini saya diceritakan sama orangnya ya. Ngimpi kalau ada domba putih tidur di atas sini, bapaknya lagi tidur, di atas itu ada domba putih, dan domba putih itu megang salib. Dari situ bapaknya ngerti bahwa oh berarti salah satu anakku ono sing melu Nabi Isa. Sopo? Orang ngerti. Sampai suatu hari
Si X tadi ngomong, Pak, aku saiki dadi Kristen. Bapaknya kemudian ingat, oh rupanya ini. Makanya bapaknya bilang kepada yang lain, jangan menentang dia. Oh maksudnya apa? Loh, bapaknya bukan Kristen loh. Tapi Tuhan kasih juga satu pewahyuan bahwa anakmu ada yang masuk Kristen. Dan Tuhan itu bisa pakai bermacam cara, tetapi cara-cara yang logis, nggak terus satu arah. Wah, aku dikasih tahu sama Tuhan, saya harus menginjil ke sini. Atau kalau kamu menolak, kamu dilaknat Tuhan. Enggak lah ya. Ketika kita menginjil ke satu tempat, kita melayani satu tempat dan mereka menerima kita, jangan sombong. Jangan berpikir, oh gara-gara saya main musiknya hebat, makanya dia bertobat. Gara-gara saya khotbahnya menggebu-gebu, dia bertobat dan terima Kristus. Enggak. Karena sebelum kita ngomong, Tuhan sudah bicara dengan dia. Benar nggak? Sebelum kita mimpin pujian dulu, sebelum maju ke depan menyampaikan puji-pujian, Tuhan sudah menjamah kita. Amin. Ya. Kita cuma alatnya Tuhan, tidak perlu sombong. Ya. Jadi sombong jangan, tetapi rendah diri juga jangan. Kita hamba Tuhan, memang hamba, tetapi bukan hamba sembarang hamba. Kita adalah hamba Tuhan. Karena itu 3 poin yang saya sampaikan untuk kita bersatu memberitakan Injil. Yang pertama, punyalah komunitas. Kita harus bersama-sama. Yang kedua, bergantung pada Allah. Dan yang ketiga, tidak semua orang akan menerima. Ini kenyataan yang harus kita terima. Amin.